Suara kita FM, no filter, no fake. Hai soulmates, apa kabar nih? Balik lagi bareng aku, Kalisa, Dan aku Farah yang siap nemenin kalian di obrolan kali ini yang santai tapi tetap ada isinya. di Suara Kita FM, tempat kita ngomongin hal-hal yang sering kali kita rasain. Tapi jarang kita omongin. Oke, kami mau mulai dari pertanyaan simpel nih. Tapi kadang jawabannya nggak sesimpel itu sih. Oke, soulmates yang lagi dengerin di rumah nih, pernah nggak sih kamu itu ngerasain ya lagi ngepost sesuatu, tapi pas dilihat lagi tuh kamu malah mikir, kayak ini gue banget nggak sih? Atau malah, hah ini gue versi siapa ya? Bener banget. Karena tuh kadang kita mikir di situ kegiatan rapi, tapi di suatu tempat lain ya beda banget. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari aku dan juga Farah nih, mungkin teman-teman soulmates penasaran, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, yaitu The Z Perspective. Stay tuned, stay you. Oke, di segmen ini kita bakal ngebahas gimana sih Gen Z buat ngeliat dunia. Oke, dan hari ini kita akan ngebahas hal-hal yang aku rasa cukup dekat ya sama kita semua sebagai Gen Z, Yaitu first account versus second account. yang asli ada di akun mana ya? Oke, aku mau tanya nih ke soulmates. Aduh, apa tuh Kak Farah? Kalian tuh lebih sering jadi diri sendiri di first account atau di second account sih? Kalau aku sih jujur di second account ya. Gimana Kak Farah? Aku juga sih. Iya, kita tim second account ya. Kadang tuh di first account kayak personal branding gak sih? Seolah-olah Setuju. kayak CV malah jatuhnya. Setuju banget. Soalnya setuju nggak di sana? Terus kalau menurutku ya, kalau second account itu jatuhnya kayak diary kita ya. Kita tuh sering kali mengungkapkan segala sesuatu yang kita rasain itu di second account. Yang satu, I got my life together, serasa bisa semua. Iya, dan kalau di second account kita akan, aduh aku capek banget hidup, dan kita upload itu di jam 2 pagi. Jadi yang asli di akun mana tuh Kal? Oke, daripada kita wondering nih, kita cuma ngeliat dari pengalaman kita sendiri. Kita bakal bahas ini di sudut pandang yang lebih dalam juga. Oke, soulmates, hari ini kita ditemenin sama narasumber yang abis, yaitu Kak Tisna. Yang bakal bantu kita ngebahas soal identitas diri dan cara kita buat tampil di media sosial. Oke, halo Kak Tisna, apa kabar? Halo Farah dan Kalisa. Boleh kenalin diri dulu nggak nih Kak, ke teman-teman soulmates yang ada di rumah? Oke, kenalin soulmates, aku Trisna Indah Prameswari. Biar teman-teman soulmates makin akrab, teman-teman bisa panggil aku Tisna. Senang banget bisa ngobrol hari ini. Kami juga ya, sebuah kesempatan yang sangat amat baik bisa ngobrol sama Kak Tisna hari ini. Oke, supaya teman-teman soulmates ini bisa lebih kenal nih, sebenarnya Kak Tisna ini siapa sih? Boleh diceritakan sedikit nih Kak, kesibukan Kak Tisna sekarang ini apa sih? Oke, boleh. Sebelumnya aku sibuk sebagai communication trainer dan saat ini juga aku sering banget konten di TikTok dan Instagram sebagai content creator edukatif. Wow, keren banget ya si Farah. Kalau boleh tahu ya Kak, Kak Tisna tadi bilang sebagai content creator ya? Yes. Content creator edukatif yang seperti apa nih Kak Tisna? Content creator edukatif itu teman-teman bisa langsung cek di akun Instagram dan TikTok aku @trisnaendafp. Di situ aku sering banget ngebahas soal komunikasi, khususnya buat anak-anak ilmu komunikasi juga. Terus aku juga sering banget bahas soal public speaking untuk anak-anak ilmu komunikasi dan anak-anak Gen Z sekarang yang mungkin butuh ilmu buat public speaking. Wow, menarik sekali ya Farah. Dan sebenarnya ini sangat amat
match ya sama pembahasan kita hari ini nih soulmates. Oke. Sebenarnya mungkin soulmates juga akan memuncul sebuah pertanyaan ya. Kalau kita lihat nih Kak Tisna, first akun tuh seringkali lebih terakurasi gitu ya, terkurasi gitu. Nah, itu sebenarnya bisa disebut sebagai personal branding gak sih Kak? Yes, bener banget. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke Soulmates dan Kalisa sama Farah juga. Boleh. Kalian lebih sering pakai second account atau first account nih? Second account ya. Tadi mungkin kita udah spill sedikit ya. Nggak akan ketahuan. Kenapa kalian sering pakai second account daripada first account? Bebas ya sebenarnya karena lebih bisa mengeluarkan sisi asli diriku ya gitu. Iya sih. Iya. Jadi kenapa kok kemudian first account itu disebut sebagai personal branding atau CV ya tadi disebutnya juga karena di first account itu kita lebih selektif dalam mengakurasikan konten karena kan kalau aku tanya juga nih ke Kalisa dan Farah, kalian kalau mau memposting di first account pasti lebih terakurasi dan lebih selektif juga kan kalau mau memposting, aduh ini udah estetik belum ya, nanti tanggapan orang-orang itu gimana ya, seperti itu kan. Jujur. Iya banget ya. Kalau aku, iya sih, jujur, aku merasa pandangan orang itu cukup penting ya. Aku merasa personal branding itu harus dibangun dengan sebaik mungkin. Orang itu harus tahu gimana aku yang paling baik lah. Gimana kalau Sarah? Iya bener sih, secara nggak langsung tuh kita mengelola image yang akan ditampilin gak sih? Yes, bener banget. Dan kalau di first account itu biasanya teman-teman Soulmates atau Kalisa dan Farah juga pasti mikirin banget followersnya atau yang liatnya ini, aduh ini gimana ya pandangan mereka soal kita, dan itu nggak apa-apa banget karena itu wajar karena apa yang kita mau tampilin ke publik pasti kita menampilkannya dari yang terbaik di diri kita. Jadi sebenarnya kita ini nggak fake ya, cuma lebih ke memilih aja mana yang harus dan pantas untuk ditampilkan. Memfilter ya. Iya, bahasa betul zaman banget, sekarang Kak. ya. Terus nih Kak, aku mau tanya, kalau second account tuh diri asli kita sendiri, bener gak sih menurut Kak Tisna? Sebenarnya antara first account dan second account itu diri asli kita sendiri, tapi dengan kepribadian yang mungkin agak berbeda. Kalau ngomongin soal second account, pasti Kalisa dan Farah juga lebih bebas mengekspresikan sesuatu kan. Benar banget sih, Kak. Yes, jadi antara second account dan first account itu pasti ada perbedaannya, dimana di second account pasti kita lebih bebas dalam mengupload konten, tapi tetap ada proses memilihnya karena kan diri kita harus tetap ada punya privasinya kan. Oke, betul. Jadi sebenarnya keduanya adalah sebenarnya diri asli kita ya. Yes. Hanya bagaimana cara kita menampilkannya yang Bener berbeda ya. Kak. banget. Oke, dan mungkin teman-teman soulmates yang di rumah juga relate banget ya. Oke Kak, berarti sebenarnya kita tuh gak pernah 100% raw ya, atau 100% mentah gitu. Apa yang asli dari diri kita tuh kita tampilkan gitu. Yes, bener banget. Selalu ada filter ketika kita mau memposting di first account atau second account. Berarti kita tuh bisa dinamain editor dalam hidup kita masing-masing gak Bener sih? banget, langsung nangkep ya ini pembahasannya. Setuju sih. Menarik banget ya peribahasanya lo editor di hidup masing-masing. Gimana soulmates? Setuju gak? Oke, kita lanjut ya soulmates. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu akun cek. Apaan tuh Kak? Oke, jadi di akun cek ini nanti aku, sebenarnya bukan aku doang, aku dan Farah akan memberikan beberapa situasi ke Kak Tisna, dan Kak Tisna harus memilih nih, kira-kira dari situasi yang sudah kita beri itu lebih cocok untuk di post di first akun atau second account. Oke, boleh Aman? banget, aman. Aman ya Kak? Siap ya, Tisna ya? Siap. Dan Ready? soulmates juga udah siap nih kayaknya. Oke, soulmates ya, ready juga ya di rumah. Yes. Oke, kita mulai ya Kak. Yang pertama nih, coffee plus healing time. Masuk kemana tuh Kak? Aduh, ini udah kelihatan banget karena di zaman sekarang Gen Z itu kalau ngopi dan healing itu udah jadi bagian dari gaya hidup ya. bener Jadi lagi.
nggak mungkin kalau nggak di-post di first account. Oke, kita lanjut ya Kak Tisna. Boleh. Kita ngupload curhatan di jam 2 pagi. Gimana tuh Kak Tisna? Aduh, ini udah kelihatan banget, dan soundmates juga pasti tahu upload di jam 2 pagi, apalagi buat mahasiswa yang biasa ngerjain tugas, ngejar deadline, terus bikin story di second dengan caption, aduh deadline banyak banget, kapan ini kelarnya? Kok Kak Tisna tahu ya? Ini kayaknya masuk ke second akun aku ya Kak. Aduh, Lanjut nih Kak. yang tahu-tahu aja. Oke. Yang tahu-tahu aja. Lanjut. Achievement post. Aduh, ini kelihatan banget kalau teman-teman soundmates atau mungkin Kalisa dan Farah sendiri itu ngepost pencapaian, achievement, apalagi kalau teman-teman followan sama Mas Crush di first account itu pasti nggak bakal di filter, pasti langsung posting pencapaian biar di notice. Benar sih, dan sebenarnya selain itu juga achievement post ini bisa untuk membangun personal branding kita sih Kak. Bener banget. Iya, Jadi bener. jadi nggak mungkin kalau kita punya pencapaian tapi nggak diposting, kan buat personal branding. Aku yakin teman-teman soundmates yang di rumah juga relate banget nih. Kita masuk ke yang terakhir nih Kak. Oke. Mengeluh atau ngerank panjang di close friends. Ini kelihatan banget kalau Iya. ngeluh soal hidup atau soal apapun itu pasti di second Benar sih account. Kak. Kadang malah kita mengeluhnya nggak hanya satu snapgram ya. Aduh, kadang benar. 1 sampai 5 berpart-part loh ya. Bener sih, bener. Iya. Kayaknya ini bukan curhat lagi. Itu Apa itu? seminar kayak Waduh. Boleh. Sebenarnya ngomong soal curhat dan seminar itu antara first account dan second account itu ada pembagiannya, namanya pembagian ruang publik dan ruang private, di mana kita lebih bebas mengekspresikan diri di second account, di mana yang private aja, atau bahasa yang sekarang itu yang tahu-tahu aja. Oke nih Kak, aku juga jadi punya pertanyaan ya. Mungkin kita juga sama-sama. Oke. Sebenarnya punya dua versi diri seperti ini tuh bikin capek nggak sih Kak? Sebenarnya itu tergantung pribadi masing-masing dalam bermedia sosial ya. Jadi tergantung individunya mengelola media sosial itu seperti apa. Jadi kalau ditanya punya dua versi ini capek atau enggak sih? Bisa capek dan bisa enggak. Tergantung teman-teman itu bermain media sosial untuk apa dan sebagai apa. Jadi kalau udah terlalu jauh dan jatuhnya kalian ke diri sendiri itu kan jatuhnya ke ranah toxic ya. Jadi itu nggak boleh ya soulmates. Jadi kesannya jangan sampai kita mencari validasi dari orang lain. Benar banget. Jadi buat teman-teman sama semua mau mainin sosial media itu jangan sampai terlalu mencari validasi di sosmed. Di notes ya soundmates yang ada di rumah. Dan sebenarnya karena waktu yang terbatas ya Pak, mungkin segitu aja obrolan kita hari ini bareng Kak Tisna yang sangat gandeng. Yang genggong banget. Yes, setuju. Singkat banget ya ini. Iya, nggak berasa ya Kak. Iya. Sayang banget ya. Tapi kalau teman-teman soulmates mau ngobrol lebih lanjut sama Kak Tisna, boleh mampir di Instagramnya Kak Tisna @trisnaendah_p. Oke, tapi ya nih Farah dan juga soundmates, sebelum kita say goodbye, Kak Tisna ada gak sih pesan atau tips and trick biar aku, Farah, dan juga teman-teman soundmates ini bisa tetap sehat dalam menggunakan media sosial? Oke, pertanyaan yang bagus banget Kal. Jadi mungkin teman-teman semua itu kan udah pada bermain sosmed semua nih, entah itu di umur yang masih muda, remaja, atau bahkan orang tua yang sekarang khususnya Gen Z ya. Jadi aku punya beberapa tips and trick buat teman-teman semua biar tetap sehat dalam bermedia sosial. Spill Kak. Yang pertama itu jangan lupa untuk kenali diri sendiri, karena kalau kita nggak kenal diri sendiri, gimana orang lain mau kenal kita? Bener banget, setuju banget. Yang kedua itu ada tampilin diri kalian setelah kalian kenalin diri sendiri, setelah kalian
mengenali karakteristik dari diri sendiri, kalian jangan lupa untuk buat tampil apa adanya. Jangan jadi orang lain di media sosial. Be yourself ya kak. Yes, bener banget. Nah, yang gak kalah penting lagi, kalian jangan membohongi diri sendiri di depan kamera biar kalian kelihatan baik. Itu gak boleh. Dan yang gak kalah penting banget ini, jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan yang di sosial media. Kalau kalian udah selesai memposting nih postingan terbaik kalian, tapi di beranda kalian muncul kayaknya ini lebih baik deh dari postinganku, itu gak boleh karena jatuhnya nanti kalian insecure. So buat teman-teman Soulmates yang juga Kalisa dan Farah juga, jangan pernah membanding-bandingkan diri kalian dengan apa yang ditampilkan di sosmed. Be yourself aja. Yes, mungkin itu aja sih secuil tips dari aku biar teman-teman bisa tetap sehat dalam bermedsos. Sangat insightful banget ya, poin-poin yang wajib dicatat buat kita dan juga para soulmates yang dengerin. Thank you banget buat Kak Tisna sudah hadir dan menemani kita. Oke, thank you juga buat Kalisa dan Farah dan di suara kita udah undang aku hari ini. Senang banget bisa ngobrol sama Soulmates dan Kalisa Farah hari ini. Iya, kami juga pastinya senang banget sih kak bisa ngobrol sama Kak Tisna dan sharing-sharing soal materi yang sangat insightful dan juga relate untuk kita semua sebagai Gen Z. Oke, jadi itu dia obrolan singkat kita hari ini bersama Kak Tisna yang amat sangat insightful. Jadi dari obrolan tadi mungkin bisa kita simpulkan ya, kalau kita semua ini punya lebih dari satu versi diri, versi yang bisa kita dan mau kita tunjukin, dan juga versi diri yang kita simpan ya hanya untuk diri kita sendiri. Dan sebenarnya semua ini wajar karena pastinya kita nih sebagai Gen Z ya kan Soulmates, kita ingin membangun personal branding yang oke dong pastinya. Bener banget Kak. Mungkin pertanyaannya bukan akun mana yang asli, tapi apakah kita mau jujur sama diri kita sendiri? Oke, baiklah Soulmates, itulah tadi perbincangan santai kita yang walaupun santai pastinya tetap berisi ya dalam segmen The Z Perspective. Stay tuned, stay you. Jangan lupa untuk dengerin kami di www.suarakita.fm dan follow akun media sosial kami di @suarafm. Aku Farah Dan aku Kalisa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Suara Kita FM, no filter, no fake.